Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Yamaha baru saja menguji mesin V4, dan ternyata mesin V4 milik Yamaha memiliki karakter yang sangat berbeda dengan pabrikan Ducati dan KTM. Apa saja perbedaan yang dirasakan oleh Jack Miller sebagai rider penguji mesin V4? Yuk kita bahas. Jack Miller, pembalap dari tim satelit Pramac Yamaha, akhirnya angkat bicara soal mesin baru Yamaha yang sudah lama jadi perbincangan. Ya, V4 engine. Mesin ini telah melalui serangkaian uji coba intensif dan rencananya akan resmi digunakan pada musim depan. Dalam sesi uji private di sirkuit Hera, Miller membagikan kesan pertamanya. Menurut Miller, keputusan Yamaha meninggalkan konfigurasi inline 4 yang selama ini jadi ciri khas mereka adalah langkah besar demi mengejar ketertinggalan dari Ducati dan KTM. Karakter mesinnya jauh lebih agresif, terutama saat keluar tikungan. Tapi hebatnya, Yamaha tetap bisa menjaga kelincahan motornya, ujar Miller. Walaupun masih dalam tahap pengembangan, Miller optimis. Ada beberapa sektor yang masih perlu dibenahi, seperti traction control dan stabilitas saat pengereman. Tapi secara keseluruhan, arah pengembangannya sangat positif. Keputusan Yamaha mengembangkan mesin V4 memang mengundang antusiasme yang sangat luar biasa. Bukan hanya dari para fans dan analis, tapi juga dari pembalap yang merasa Yamaha mulai tertinggal dari pabrikan Eropa. Jack Miller, yang punya pengalaman membela Ducati dan KTM, mendapat kepercayaan untuk menjajal prototipe mesin ini dalam beberapa tes tertutup. Dalam wawancara terbaru, Miller berkata, "Saya tahu seperti apa karakter mesin V4, dan Yamaha tidak sekedar meniru. Mereka menggabungkan DNA Yamaha yang lincah dengan tenaga brutal ala V4. Dan hasilnya, rasanya sangat berbeda, tapi masih terasa seperti Yamaha. Mudah dikendalikan di tikungan cepat, tapi sekarang punya tenaga lebih di trek lurus. Kombinasi ini bisa jadi sangat mematikan." Mesin V4 Yamaha memang masih berada di tahap awal. Namun kabarnya mereka menggandeng insinyur yang sebelumnya mengembangkan sistem intake dan distribusi tenaga untuk superbike Yamaha. Miller juga mengakui tantangan terbesarnya bukan hanya soal kecepatan. "Kami masih mengotak-atik banyak hal, dari pemetaan elektronik, distribusi bobot, hingga engine brake. Mesin ini sangat berharga, tapi tanpa kontrol yang tepat bisa jadi bumerang saat balapan." Ini menandai perubahan filosofi Yamaha. Selama bertahun-tahun, mereka dikenal dengan motor yang stabil, halus dan cocok untuk gaya balap seperti Jorge Lorenzo atau Fabio Quartararo. Namun kini, MotoGP menuntut akselerasi eksplosif dan manuver yang agresif. Dan Yamaha akhirnya mengambil langkah besar untuk berubah. Mereka bilang tidak hanya ingin menang, mereka benar-benar melakukan perubahan besar untuk mewujudkannya. Itulah mental juara, kata Miller. Peran Miller dalam proyek ini pun memunculkan spekulasi. Apakah dia akan naik ke tim pabrikan jika performanya konsisten? Miller menanggapi dengan tenang. "Saya tidak terlalu memikirkan itu sekarang. Fokus saya membantu tim dan mendapatkan hasil terbaik di setiap balapan. Soal masa depan, saya serahkan ke manajemen." Tapi gestur Miller menunjukkan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Debut resmi mesin V4 ini dijadwalkan pada musim 2026. Tapi banyak yang yakin Yamaha akan mengujinya lebih dulu di beberapa balapan pada musim depan lewat wildcard atau test rider. Dan dengan Jack Miller memimpin pengembangan motor V4, harapan besar menggelora bahwa Yamaha bisa kembali jadi kekuatan yang ditakuti di MotoGP. Kalau proyek ini sukses, Yamaha akan tampil sangat berbeda. Dan saya bangga jadi bagian dari awal perjalanan ini, tutup Miller. Babak baru Yamaha telah dimulai, dan dunia MotoGP siap menyambut era baru sang legenda biru. Selama lebih dari 1 dekade, Yamaha mengandalkan inline 4 yang dikenal dengan karakter smooth, mudah dikendarai, dan efisien di tikungan cepat. Ini terbukti sukses pada era Rossi dan Lorenzo. Tapi sejak era aerodinamika canggih dan mesin V4 bertenaga milik Ducati dan KTM mendominasi,
Yamaha makin tertinggal, terutama dalam hal akselerasi dan top speed. Jack Miller mengatakan bahwa mesin V4 Yamaha yang baru tetap bisa mempertahankan kelincahan di tikungan sambil menambah tenaga. Jika itu benar, maka ini adalah kombinasi emas yang belum bisa dicapai pabrikan Honda. Selain itu, memilih Jack Miller sebagai test rider adalah pilihan cerdas. Ia pernah menunggangi Ducati dan KTM, dua pabrikan dengan mesin V4 yang sangat kompetitif saat ini. Pengalamannya di atas dua motor paling agresif di grid memberi Yamaha data yang sangat berharga, terutama untuk mengejar karakteristik mesin yang tidak asing bagi Miller, tapi baru bagi Yamaha. Komentar Miller tentang kontrol traksi dan engine brake yang masih perlu disesuaikan juga menandakan bahwa proyek ini masih jauh dari final, tapi arahnya sudah tepat. Ini adalah bagian yang sering disepelekan banyak orang. Motor cepat itu penting, tapi motor yang bisa dikontrol dalam kondisi race itu jauh lebih penting. Secara teknis, peralihan ke mesin V4 bukanlah hal revolusioner. Yamaha hanya mengikuti arus. Ducati, KTM, Honda, semua sudah menggunakan mesin V4. Namun yang menarik adalah bagaimana Yamaha mengeksekusi proyek ini. Jika mereka berhasil mempertahankan DNA kelincahan Yamaha, sembari menambahkan power khas mesin V4, maka Yamaha bisa saja menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Motor V4 yang tidak liar, tapi tetap cepat dan ramah digunakan oleh pembalap. Dengan debut resmi V4 direncanakan untuk tahun 2026, Yamaha punya waktu yang cukup dan ideal untuk melakukan validasi menyeluruh. Tapi tantangannya tetap berat. Bagaimana Yamaha mempertahankan konsistensi performa di berbagai sirkuit? Apakah mereka bisa mengimbangi Ducati dalam pengembangan aerodinamika dan elektronik? Dan siapa pembalap yang akan jadi tulang punggung proyek ini ke depannya? Miller, Quartararo, atau bahkan talenta baru? Saya melihat proyek ini sebagai misi penyelamatan terakhir Yamaha di MotoGP. Dan keputusan mereka membawa Jack Miller ke jantung pengembangan V4 adalah sinyal kuat bahwa mereka tidak main-main kali ini. Jika Yamaha berhasil, kita bisa menyaksikan kebangkitan legenda biru yang selama ini hanya hidup dalam kenangan masa lalu. Tapi kalau gagal, maka ini bisa menjadi titik balik yang mempercepat kejatuhan mereka dari status elit. Either way, tahun 2026 akan jadi musim yang sangat menarik untuk Yamaha. Bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan komentar.